firman Tuhan, kita sama-sama katakan. Dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat beribadah dimanapun engkau berada. Kita ibadah hari ini secara online karena kondisi COVID-19. Tapi itu tidak membuat kita untuk tidak bergairah untuk memuji menyembah Tuhan. Itu tidak membuat kita untuk tidak suka beribadah lagi. Itu tidak membuat kita untuk tidak mau mendengar firman Tuhan lagi. Tapi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun hari ini sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia nggak langsung naik ke surga. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul yang akan kita baca, Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita tahu bahwa Yesus Kristus waktu bangkit dari antara orang mati, dia tidak langsung naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Tapi Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita mau belajar kenapa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kalau kita mau pelajari hari ini saudaraku, kita bisa melihat berulang-ulang Yesus menampakkan diri karena memang murid-muridnya sudah mulai kendor imannya, sudah mulai gak percaya akan Yesus Kristus. Karena kita melihat bahwa murid-muridnya pada waktu itu melihat Yesus disalibkan, dikuburkan, bahkan berjalan beberapa hari sehingga mereka mulai goncang iman mereka. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama untuk menguatkan iman murid-muridnya. Iman murid-muridnya sudah mulai kendor, mulai luntur saudaraku, karena keadaan yang mereka lihat bahwa apa yang mereka harapkan tidak terjadi saudaraku. Mereka berharap bahwa Yesus itu jadi pemimpin mereka yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Apa yang mereka harapkan, namun tidak seperti yang mereka harapkan terjadi. Itu membuat iman mereka mulai bimbang, mulai goncang. Ketika Yesus mati, para murid-muridnya kembali lagi kepada pekerjaannya yang semula. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian, karena di sini dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, perikopnya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa murid-muridnya kembali lagi pergi menangkap ikan. Mereka mulai nggak percaya lagi siapa itu Yesus. Sehingga Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati, lalu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya iman murid-muridnya bisa bangkit kembali. Mereka bisa percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang dibicarakan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu pasti terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka nggak percaya lagi bahwa Yesus itu bangkit. Padahal Yesus sudah berulang-ulang kali memberitahukan tentang kematiannya, bahkan tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau kita baca dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 22, itu perikopnya adalah pemberitahuan tentang Yesus akan dibunuh, akan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Itu pemberitahuan yang pertama. Di pasal 17 Injil Matius ayat 22 sampai 23, itu pemberitahuan kedua, di mana Yesus memberitahukan bahwa dia akan dianiaya, dibunuh, bahkan mati, bahkan juga dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Yesus juga memberitahukan pemberitahuan yang ketiga di Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 19. Ini pemberitahuan ketiga tentang dia akan dianiaya, dia akan dibunuh, bahkan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan pemberitahuan yang keempat ada juga, saudaraku, di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat yang pertama di dalam perikopnya itu di sana dikatakan bahwa Yesus memberitahukan pemberitahuan yang keempat tentang kematiannya, bahkan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sudah berulang kali, tapi murid-muridnya lupa dengan firman Tuhan, sehingga mereka nggak percaya lagi. Dan bukan hanya murid-muridnya, tapi orang-orang juga nggak percaya bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Kalau kita melihat murid-muridnya nggak percaya belas, saudaraku. Kenapa? Karena minggu pagi-pagi para perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus mau bareng-bareng bayinya. Dan ketika tiba perempuan-perempuan ini, mereka lihat kubur sudah kosong. Dan ada malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus yang disalibkan itu dan yang mati itu tidak ada lagi di sini, karena dia sudah bangkit seperti yang difirmankannya. Oleh sebab itu, pergi sampaikanlah kepada murid-muridnya yang lain. Dan ketika perempuan-perempuan ini pergi kepada rasul-rasul, kepada murid-murid yang lain, mereka juga nggak percaya, saudara. Itu nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Artinya ketika perempuan-perempuan ini memberitahukan bahwa Yesus telah hidup bangkit dari antara orang mati, maka murid-muridnya tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Bahkan ayat yang ke-12 di dalam Injil Markus tadi pasal 16
Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ketika ada dua orang juga, di mana Yesus menampakkan diri kepada kedua orang ini. Dan kedua orang ini juga berkata kepada murid-murid yang lain, teman-teman mereka tidak percaya juga. Artinya sudah berulang kali Yesus memberitahukan bahwa dia akan dibunuh, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Namun satu orang pun dari murid-muridnya tidak ada yang percaya. Iman mereka mulai kabur, iman mereka sudah mulai hilang, saudaraku. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudaraku? Karena memang kejadian yang mereka hadapi. Ada masalah yang mereka hadapi, ketakutan. Bahkan apa yang mereka harapkan nggak terjadi, saudaraku. Seringkali iman bisa hilang, iman bisa kendor, iman bisa nggak ada ketika ada masalah persoalan. Bahkan ada kesulitan, bisa iman kita nggak ada, saudaraku, hilang. Nggak percaya janji Tuhan. Nggak percaya lagi apa yang telah difirmankan oleh firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh Yesus nggak dipercayai lagi. Padahal Yesus berulang kali mengatakannya. Memang kondisi-kondisi kita hari-hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kondisi seringkali membuat iman seseorang hilang, saudaraku. Kita melihat kondisi sekarang hari-hari ini, COVID-19. Padahal kita sudah berdoa, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mungkin yang sudah kita harapkan, kok belum jadi, kok masih ada virus corona ini. Sepertinya doa kita kok belum dijawab. Sepertinya masalah ini apa yang kita harapkan supaya kondisi bangsa ini bisa dipulihkan dengan segera. Tapi apa yang kita harapkan belum terjadi. Seringkali membuat iman kita mulai luntur, mulai kendor, sehingga kita tidak mau lagi berdoa untuk bangsa ini. Sehingga kita tidak mau lagi percaya akan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya. Itu sebabnya hari ini jangan sampai kondisi, situasi apapun yang kita hadapi, bahkan kesulitan, masalah, jangan sampai membuat engkau tidak percaya lagi kepada firman-Nya. Jangan sampai engkau tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus. Jangan imanmu jadi pudar. Jangan iman kita jadi lemah. Jangan iman kita jadi kendor oleh karena situasi kondisi yang tidak baik yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Tapi biarlah kita tetap percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa keadaanmu hari ini? Mungkin ada kesulitan, mungkin ada penderitaan, mungkin ada juga masalah, ketakutan yang kau hadapi. Tapi jangan sampai engkau tidak mempercayai firman. Jangan sampai engkau tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Jangan sampai lagi engkau tidak mempercayai akan perkataan Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, karena sudah tidak mempercayai lagi apa yang difirmankannya, apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk supaya murid-muridnya imannya kembali kokoh, kembali kuat, kembali bangkit, supaya tidak menjadi lemah lagi, tapi tetap imannya menjadi kuat, saudaraku. Hal yang kedua yang kita pelajari, yang kita mau lihat di sini,
Mengapa sih Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali sampai 40 hari kepada murid-muridnya? Sebenarnya dari hal ini kita bisa melihat Yesus hendak membuktikan apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya itu sungguh-sungguh benar adanya. Yesus sudah berulang kali, 4 kali yang kita baca tadi, bahwa dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Namun banyak orang gak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, bahkan banyak orang gak percaya Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Walaupun mereka menyuruh Pilatus untuk menjaga kuburan Yesus, bukan karena mereka percaya Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Cuma mereka takut kalau murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita harus percaya, kita harus melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus, apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya, itu benar-benar terjadi. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi Yesus menampakkan diri adalah untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Kalau firman Tuhan berkata bahwa kalau dia akan datang kedua kalinya, mungkin kita lihat belum ada tanda-tandanya apa sih. Sudah dari dulu orang berkata, murid-muridnya juga, Yesus juga berkata, dan orang-orang pengkhotbah juga berkata bahwa Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Tapi sampai sekarang kenapa belum datang? Tapi perlu kau ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakannya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu akan terbukti saudaraku. Sama halnya seperti Yesus berbicara, mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia buktikan benar-benar Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia mau membuktikan bahwa apa yang difirmankannya, apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Sama halnya seperti Abraham. Kalau kita melihat Abraham, dia dijanjikan menjadi bapa segala bangsa dan akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Demikianlah keturunanmu, hai Abraham. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, dia berbicara, dia ngomong sama Abraham, dan dia buktikan apa yang difirmankannya itu pasti terjadi. Sekalipun yang dikatakan oleh Yesus tidak masuk akal, saudara. Sekalipun perkataan Yesus nggak mungkin. Makanya murid-murid Yesus, sekalipun Yesus ngomong akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka anggap nggak mungkin, kalau yang sudah mati ya mati. Tapi perlu kita ingat saudaraku, bahwa apa yang difirmankannya pasti jadi dalam hidup kita. Apa yang difirmankannya, apa yang ada dalam firman Tuhan kita pegang saudaraku, kita imani, sebab apa yang difirmankannya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Penyertaannya, perlindungannya, penjagaannya, itu bisa terjadi. Dia membuktikan dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang kita mau lihat, kenapa sih Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya.
Yaitu yang ketiga supaya murid-muridnya kembali lagi kepada panggilan yang semula. Atau kembali lagi melakukan misi, melakukan yaitu pelayanan seperti Yesus memanggil para murid-muridnya punya tujuan yang luar biasa. Murid-muridnya dipanggil adalah untuk menjadi penjala manusia dan bukan menjadi penjala ikan saja. Waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, dan dia berkata, ayo mari ikut aku dan engkau akan kujadikan menjadi penjala manusia. Namun ketika Yesus disalibkan dan mati, murid-muridnya seperti yang saya katakan tadi kembali lagi menjala ikan, saudaraku. Mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan misi, untuk pergi menjala jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kebangkitan Yesus, dan ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya para murid-muridnya kembali lagi kepada panggilan yang semula untuk memenangkan jiwa-jiwa, diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Artinya, betapa pentingnya supaya lebih banyak jiwa-jiwa diselamatkan, saudaraku. Hari ini kita melihat dari kisah ini, kenapa sih Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya? Dan dia naik ke surga karena dia mau dan mengingatkan para murid-muridnya supaya murid-muridnya kembali kepada panggilan yang semula untuk memenangkan jiwa, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, memberitakan akan kebenaran Tuhan. Itu juga yang menjadi bagian kita, saudaraku. Biar hal ini kita mengingat bagaimana Yesus pada waktu itu tidak langsung naik ke surga, tidak egois. Dia rindu supaya murid-muridnya, supaya orang-orang percaya melakukan amanat agung, melakukan misi, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya orang lain juga diselamatkan, supaya orang lain juga diberi kabar baik, disampaikan Injil bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa mereka juga, bahwa Yesus telah bangkit untuk mengalahkan maut, sehingga dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hal ini yang menjadi renungan kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau senantiasa sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa dari keteladanan Yesus ini, dia terus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya menguatkan murid-muridnya, imannya tetap kuat. Yang kedua, untuk membuktikan apa yang difirmankannya, dijanjikannya, itu benar-benar adanya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya murid-muridnya kembali kepada panggilan yang semula untuk menjalam jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Hal ini juga menjadi bagian kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Yesus. Bisa ini supaya iman kita kuat. Apapun yang kau hadapi, kondisi apapun yang kau alami hari ini, jangan sampai engkau tidak percaya kepada firman. Jangan sampai engkau tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa Yesus menampakkan diri? Supaya kita sebagai gerejanya, sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa apa yang dijanjikannya, apa yang difirmankannya, itu benar-benar adanya dan pasti terjadi. Yang ketiga, supaya kita pergi untuk melakukan amanat agung, memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita renungkan kebenaran firman ini.
bisa merefleksikan diri kita. Sesudah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya ke dalam keadaan ketakutan pada waktu itu. Murid-muridnya mengalami kesulitan pada waktu itu. Murid-muridnya melihat apa yang mereka harapkan belum terjadi dalam hidup mereka. Kondisi mereka begitu menyakitkan pada waktu itu, menakutkan, bahkan begitu sulit. Tapi Tuhan nampakkan dirinya supaya iman murid-muridnya tetap kuat kembali. Apapun yang kau hadapi hari ini, jangan sampai kau tinggalkan Tuhan. Mari tetap percaya kepada janji, sebab apa yang difirmankannya pasti terjadi. Dan jangan juga lupa untuk melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Haleluya. Hari ini engkau punya kesulitan apapun, persoalan yang kau hadapi hari ini mungkin membuat imanmu sepertinya kendor, pudar, dan tidak percaya lagi apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga kau tidak percaya lagi kepada firman-Nya. Kita mau berdoa hari ini supaya imanmu bisa dibangkitkan kembali. Tetap mempercayai apa yang dijanjikannya, karena yang dijanjikannya pasti terjadi, benar-benar adanya. Taruh tanganmu di dadamu, saudara. Kita akan berdoa, engkau yang mengalami kesulitan, masalah apapun, dan imanmu mulai goyah, mulai ragu-ragu, mulai kabur. Kita berdoa supaya Tuhan kuatkan kembali. Bapa di dalam surga, kami berdoa hari ini ya Tuhan, umat-umat-Mu yang menghadapi persoalan masalah apapun yang mereka hadapi, kesulitan, mungkin ada yang mereka harapkan dan belum terjadi, sehingga mereka mulai kendor iman mereka, tidak mempercayai lagi apa yang Kau firmankan. Namun hari ini kami berdoa, kuatkan mereka kembali, teguhkan iman mereka kembali. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah terbukti apa yang Kau firmankan jadi bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.